Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Gajah versus kerbau. Apakah ini perbandingan yang tidak seimbang? Gajah dan kerbau adalah dua hewan berukuran besar dengan kemampuan yang hebat. Keduanya juga familiar bagi manusia. Nah, dalam video ini, admin akan membahas perbandingan antara kerbau versus gajah. Admin sendiri akan fokus dengan kerbau Afrika atau Cape Buffalo, serta gajah Afrika yang habitatnya berdekatan, sehingga ada potensi pertemuannya, serta memudahkan pembahasan yang spesifik. Oke, langsung aja kita bahas. Apakah ini adalah perbandingan yang tidak seimbang? Apakah pemenangnya sudah bisa ditebak? Atau bakal ada kejutan setelah berbagai perbandingan yang ada? Simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Gajah Afrika merupakan hewan darat dengan ukuran paling besar yang masih ada di bumi. Gajah semak Afrika bisa dibilang sebagai raksasa yang masih ada di daratan. Mereka memang besar, dan jika dibandingkan dengan hewan lainnya, maka ukuran gajah Afrika begitu timpang. Dengan tinggi hampir mencapai 4 meter dan berat lebih dari 10 ton, gajah Afrika memang luar biasa. Tentu saja bukan tandingan dari kerbau Afrika. Meski bisa dibilang besar, tapi mereka sendiri kalah besar dari beberapa hewan di sekitarnya. Kerbau Afrika punya tubuh dengan tinggi mencapai 1,7 meter, panjangnya mencapai lebih dari 3 meter, sementara beratnya antara 400 hingga 800 kg. Perbandingan di antara keduanya lebih dari 1 banding 11. Tapi ukuran bukanlah segalanya. Tahu banyak sekali hewan kecil yang lebih hebat dari hewan yang lebih besar. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan berbagai perbandingan lainnya. Penampilan gajah lebih menarik daripada kerbau. Sepertinya tepat, pasalnya gajah punya daya tarik dari ukurannya, belalainya, gadingnya, telinganya, dan berbagai kelebihan yang ada padanya. Gajah memiliki penampilan yang unik dan tentunya berbeda. Sementara kerbau, entah karena terlalu sering dilihat oleh manusia atau karena penampilannya standar, jadi agak biasa aja. Padahal, kerbau punya tubuh yang kekar dan tanduk melengkung yang ada di kepalanya. Keduanya bukanlah hewan dengan warna yang mencolok. Mereka juga tidak punya bulu lebat yang berwarna-warni, tapi secara umum, mereka memang menarik. Dengarkan suara kerbau berikut ini. Dan dengarkan suara gajah berikut ini. Sepertinya jelas ya, gajah punya suara yang lebih keras, lebih lantang, lebih menggema, dan jadi salah satu ciri khas yang unik dari para gajah. Dengan tubuh besarnya, gajah tetap saja berbahaya, karena mereka punya beberapa senjata alami yang membuatnya semakin tangguh. Gajah bisa saja menginjak, menimpakan beban tubuhnya, dan menyebabkan masalah serius bagi korbannya. Meski tidak bisa melompat, tapi gajah bisa mengangkat kaki dan menginjak lawannya. Gading gajah seperti tombak yang bisa dipakai ketika melakukan serangan. Gading itu panjang dan tajam, bisa dipakai untuk melukai lawannya. Dan ada pula belalai gajah yang berfungsi seperti tangan bagi gajah. Dengan belalainya, gajah bisa melakukan berbagai hal. Belalai itu bisa berfungsi sebagai tangan dan hidung. Gajah sendiri sangat bergantung dengan belalainya. Dan ketika belalai itu terluka atau bahkan putus, maka gajah akan mengalami kesulitan. Sementara kerbau mengandalkan satu senjata alaminya, yaitu tanduk di kepalanya. Dengan adanya tanduk itu, kerbau bisa menyeruduk dan bahkan mengempaskan lawannya. By the way, serangan kerbau lumayan berbahaya dan jadi salah satu serangan yang mengerikan. Dari senjata alaminya, gajah punya banyak senjata alami yang bisa dipakai sebagai modal mereka dalam bertahan hidup. Kerbau Afrika bisa memacu larinya dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km per jam. Lumayan cepat untuk hewan dengan tubuh besar. Sementara gajah Afrika punya kecepatan di kisaran 40 km per jam. Perbandingan kecepatan di antara keduanya dimenangkan oleh kerbau dengan perbandingan yang tidak terlalu banyak. Keduanya adalah perenang yang hebat. Meski tubuhnya besar, tapi mereka bisa bergerak dengan baik di dalam air. Kerbau sendiri punya kebiasaan berendam di dalam air,
sementara gajah jarang melakukannya. Kemampuan berenang keduanya bisa dibilang seimbang. Gajah adalah hewan sosial. Mereka hidup bersama dalam suatu kelompok, dipimpin oleh betina tertua dengan anggota mayoritas adalah betina. Sementara pejantan, ada kalanya mereka harus keluar dari pasukan, sehingga ada pula yang hidup sendiri. Hubungan sosial para gajah terbilang baik, dan mereka sendiri bisa bergabung dengan hewan lainnya. Kerbau juga hewan sosial, hidup bersama pasukan dengan anggota yang banyak, bahkan lebih banyak daripada gajah. Pasukan kerbau biasanya dipimpin oleh pejantan terkuat. Meski di dalam pasukan, bisa saja ada beberapa pejantan yang hidup bersama dan bekerja sama dengan baik. Dalam perbandingan ini, kerbau punya pasukan yang lebih banyak dan kerjasama yang lebih apik. Terbukti dari beberapa momen di mana pasukan kerbau bersatu mengusir para pengusik yang coba menyerangnya. Kerbau yang sendiri aja udah berbahaya, apalagi jika bisa bersatu, tentu jadi sosok yang lebih kuat. Beberapa pesaing non-pemangsa yang mengusik para gajah diantaranya adalah gudanil di perairan, badak yang punya jula tajam, kerbau yang kadang berani melawan, dan sepertinya hanya beberapa hewan yang bisa dianggap sebagai pesaing. Dengan ukuran yang besar, gajah terlalu tangguh bagi hewan lainnya. Sementara kerbau Afrika harus bersaing dengan gajah, gudanil yang sering mengusirnya ketika mendekati air, badak yang bisa mengalahkan kerbau dengan mudah, jerapah yang tinggi, wildebeest yang punya kemampuan serupa, atau bahkan beberapa antelope dengan ukuran yang besar. Dalam perbandingan ini, gajah bisa dibilang lebih aman daripada kerbau. Saing gajah lebih sedikit daripada kerbau. Hanya ada beberapa hewan pemangsa yang berani dan berhasil memburu gajah Afrika. Pemangsa utama gajah adalah pasukan singa. Mereka jadi musuh yang nyata bagi para gajah. Lalu para buaya juga kadang melakukan serangan ketika gajah ada di dekat perairan. Pasukan hyena pernah kedapatan memburu gajah kecil yang terluka. Dan sepertinya hanya mereka yang berani memburu gajah. Sementara cheetah, macan tutul, atau bahkan anjing liar Afrika sepertinya menghapus gajah dari daftar mangsanya. Kerbau Afrika menghadapi pemangsa yang tidak berbeda jauh. Singa jadi pemangsa utama kerbau. Singa sendiri bisa memburu kerbau ketika bersama pasukannya, maupun ketika sendirian. Lalu pasukan hyena juga jadi masalah serius bagi kerbau yang terpisah. Buaya siap menyerang dari dalam air. Anjing liar Afrika beberapa kali coba memojokkan kerbau dan kadang berhasil memangsa kerbau kecil. Sementara cheetah dan macan tutul, meski jarang sekali mengusik para kerbau, tapi tetap saja ada momen di mana mereka coba memaksakan keberuntungannya untuk memburu kerbau. Tentu saja, gajah punya pemangsa yang lebih sedikit daripada kerbau. Singkat saja, gajah Afrika punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia daripada kerbau. Meski kadang melakukan serangan, tapi para gajah bisa menerima manusia yang ada di sekitarnya. Beberapa gajah liar bahkan bisa berhubungan baik dengan manusia di sekitarnya. Sementara kerbau Afrika, salah satu alasan kenapa mereka tidak dipelihara adalah karena sifatnya yang buas dan agresif. Kerbau Afrika kadang melakukan serangan kepada manusia, dan mereka jadi salah satu hewan yang paling berbahaya di Afrika. Ada banyak pertemuan di antara gajah dan kerbau di Afrika. Ada kalanya mereka bisa hidup bersama, dan ada kalanya mereka saling serang. Seekor gajah pernah dibuat mundur oleh kerbau. Tapi normalnya, kerbau tidak berdaya jika harus melawan gajah. Ada banyak sekali momen yang menunjukkan betapa tangguhnya para gajah ketika menghadapi kerbau. Seekor gajah saja bisa mengalahkan pasukan kerbau yang jumlahnya banyak. Apalagi jika harus bertarung 1 lawan 1. Tentu saja, gajah Afrika lebih tangguh daripada kerbau. Seperti yang sudah diduga, gajah begitu dominan dengan memenangkan perbandingan ukuran, penampilan, suara, senjata alami, pesaing, pemangsa, hubungan dengan manusia, dan menang duel. Sementara kerbau hanya unggul dari kecepatan dan pasukannya. Jadi jelas ya, gajah Afrika masih terlalu tangguh bagi kerbau Afrika. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.